Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muklis Jalan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita senantiasa diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung satu persatu daripada nikmat-nikmat Allah ini. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita adalah umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku sahabat Muklis Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada program One Day One Hadis yang mungkin sudah agak lama kita terhenti ya. Pembacaan hadis kita pada kesempatan kali ini adalah hadis tentang bab keimanan. Adapun pada bab ini hadis pertama yang akan kita bacakan adalah al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, rawahu Muslim. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan keimanan itu ialah engkau akan percaya atau beriman kepada Allah, kemudian pada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kemudian pada hari akhirat atau hari kiamat, kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah beriman atas takdir baik maupun buruk yang telah Allah tetapkan. Saudara dirahmati Allah, sahabat Muklis Channel yang berbahagia, rukun iman ini saya rasa sudah diajarkan oleh guru-guru agama kita ataupun sudah diajarkan oleh guru-guru ngaji kita di kampung. Kalau anak-anak SD juga dulu sudah ada pelajaran ini di pelajaran PAI, selalu diulang-ulang terus di SD, di SMP ataupun di SMA tentang rukun iman. Namun apakah ini sudah menjadi hafalan di luar kepala untuk anak-anak kita? Mungkin kita perlu mengoreksi anak-anak kita atau bahkan kita sendiri, hafal tidak kita dengan rukun iman ini? Kadang-kala kalau kita ditanya beriman gak dengan Allah, kita jawab beriman. Beriman gak dengan kitab Allah, kita jawab beriman. Tapi ketika suruh menyebutkan 6 rukun iman, banyak yang tidak hafal. Ini kan miris sekali. Rukun iman yang sejatinya wajib untuk kita imani, ternyata ada sebagian orang yang tidak hafal dengan rukun iman ini. Ataupun mungkin ada di antara teman yang menonton video ini dan merasa belum hafal. Semoga mari bersama-sama kita hafalkan dengan baik. Kenapa kok harus dihafalkan? Sebab dari menghafal kita ingat, maka insya Allah kita akan tergerak untuk selalu senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada hal yang 6 ini. Kalau kita sudah tidak hafal, tidak pernah membaca, tidak pernah ikut ta'lim atau nggak tahu sama sekali, bagaimana kita bisa mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasulnya, kepada kitabnya dan lain sebagainya. Inilah iman yang 6 ini wajiblah untuk kita hafalkan. Setelah kita hafalkan, wajiblah bagi kita untuk benar-benar mengimaninya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dengan penuh kesadaran bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat syahadatain atau dalam kalimat syahadat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk dijadikan sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi. Kita memang tidak bisa melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mengimani dan meyakini kalau malaikat itu benar ada. Kalau kita di SD dulu ya, kemudian atau di ngaji ketika di kampung, guru-guru kita menyebutkan ada 10 nama malaikat beserta tugasnya. Apakah malaikat ini hanya 10 ini? Tidak. Ya, tentu tidak. Banyak sekali, bahkan tidak terhitung jumlah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus mengimani bahwa benar adanya malaikat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah wa kutubihi, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Pertama adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian ada kitab Zabur kepada Nabi Daud. Ada kitab
Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir sebagai penyempurna ada kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk kita semuanya. Ini harus kita imani bahwasanya benar kitab ini berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran adalah kitab penyempurna yang keontentikannya, keasliannya itu terjaga dari awal turunnya sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran itu melalui hati dan lisan para hambanya yang menghafalkan satu demi satu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan bahwasanya jumlah rasul itu di angka 300-an lebih. Kemudian demikian juga dengan jumlah nabi ada di angka 100.000 lebih. Namun yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul yang insya Allah kita sudah hafal nama-nama dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah hanya yang 25 ini saja kita imani? Tidak. Semua nabi dan rasul Allah wajib kita untuk imani. Tapi setidaknya kita harus tahu 25 nabi dan rasul yang sudah Allah tetapkan. Insya Allah ini guru-guru ngaji kita dari kampung ataupun guru-guru ngaji kita ketika di SD tidak pernah lupa mengajarkan ini. Maka bersyukurlah kita dulu ditemukan dengan guru-guru yang begitu ikhlas mengajarkan ilmu dari awal, dari dasar sampai dengan ilmu yang mungkin saat ini sangat berguna untuk kita. Kemudian selanjutnya adalah wal yaumil akhir. Beriman akan hari akhir, adanya hari kiamat. Ini pasti. Kapan waktunya? Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktu terjadinya hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, sehingga Allah hanya memberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ada kiamat sughra atau kiamat kecil, ada juga kiamat kubra. Kita emang tidak tahu kapan terjadinya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan, dalam hadis juga tidak ada, tapi kita harus mengimani dengan iman yang benar-benar bahwa hari itu akan datang. Dan yang terakhir dalam hadis ini disebutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir baik maupun buruk yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Kalau kita benar-benar iman kita ini bagus terhadap qada dan qadar yang Allah tentukan, maka tidak akan terlintas lagi kalimat sial betul hari ini, sial betul begini dan begitu, rugi tidak ada. Karena kenapa? Kita sudah yakin betul kalau baik dan buruk itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kembali ini mengingatkan bagi saya pribadi dan kita semuanya untuk kembali mengingat apa saja itu rukun iman, dan mari kita tingkatkan keimanan kita kepada hal yang 6 ini, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai iman kita ini menjadi iman yang disebutkan Nabi SAW seperti buih di lautan, terombang-ambing, mudah sekali terpengaruh oleh kemajuan zaman. Saudara yang dirahmati Allah, semoga menjadi ilmu yang berharga untuk saya dan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.